Pemirsa, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 1.163 pelaku perjalanan internasional positif COVID-19. Data tersebut didapat setelah skema Swiss Cheese atau pengecekan berlapis dilakukan. Menurut data Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sejak 20 Desember 2020 hingga 17 Februari 2021 lalu, terdapat 1.896 kasus COVID-19 dari pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia. 1.163 diantaranya masuk dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, 433 melalui jalur laut Surabaya, dan 300 kasus dari jalur laut Batam. Hasil tersebut didapatkan melalui upaya screening perjalanan internasional yang merupakan bagian dari skema Swiss Cheese atau pengecekan berlapis. Meski membawa surat keterangan negatif, pendatang akan tetap melakukan rangkaian tes usap untuk menguji kondisi kesehatan secara aktual. Metode tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus positif COVID-19 dari pendatang baik WNA maupun WNI yang kembali dari luar negeri. Ya, untuk mengetahui seperti apa protokol kesehatan untuk pelaku perjalanan, baik WNA yang datang dari luar negeri maupun WNI yang kembali dari luar negeri. Saat ini kami telah terhubung dengan Dr. Benget Saragi, selaku Kasubdit Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Selamat pagi, Pak Yunus. Kabar sehat, salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Dokter, ini sebelum kita membahas seperti apa Swiss Cheese itu, kita ingin mengetahui bagaimana update data terbaru pelaku perjalanan internasional yang dinyatakan positif COVID-19, dokter. Mohon izin, suaranya tadi hilang, Pak Yunus. Baik, sampai saat ini bagaimana update-nya, Pak, bagi pelaku perjalanan yang dinyatakan positif COVID-19? Baik, Bapak. Jadi sampai hari ini, sampai dari tanggal 28 Desember sampai tanggal 2 Maret, WNI yang positif ditemukan melalui Bandara Soekarno-Hatta itu 1.500. Total WNI dan WNA 1.523 orang yang dari Soekarno-Hatta. Kemudian dari pintu masuk Batam kurang lebih 300, dan dari Juanda ke Surabaya itu 434 orang. Baik, itu apakah di jalur udara saja atau merata, Pak, di jalur laut, udara, ataupun darat, semuanya itu ada proses Swiss Cheese-nya? Atau seperti apa sebenarnya proses Swiss Cheese ini, Pak? Jadi pintu masuknya yang dibuka saat ini dari luar negeri untuk udara itu Soekarno-Hatta, Juanda, dan Ngurah Rai. Ngurah Rai itu hanya pesawat charteran, termasuk dari Manado itu charteran. Tapi untuk laut itu dari Batam yang paling banyak. Baik. Kalau untuk WNI, warga negara Indonesia yang ingin melakukan perjalanan internasional, apa saja syarat yang harus dilakukan atau prosesnya seperti apa, Pak, untuk melewati Swiss Cheese ini? Apakah mereka yang hanya melakukan dinas atau pekerjaan saja atau seperti apa? Jadi yang pertama, yang warga negara Indonesia yang kembali ke Indonesia itu kebanyakan adalah pekerja migran Indonesia. Jadi bisa mereka pekerja rumah tangga, kemudian ABK, pekerja-pekerja tambang, dan lain-lain, Pak. Baik, ketika ada WNA yang ditemukan positif COVID-19, lalu apa tindakan pertama yang dilakukan oleh tim Satgas ataupun maskapai-maskapai ataupun pihak bandara sendiri, dokter? Baik, jadi sesuai dengan surat edaran Kasatgas nomor 8 tahun 2021, bahwa setiap pelaku perjalanan yang datang dari luar negeri harus membawa hasil PCR negatif 3x24 jam. Itu diwajibkan. Jadi airline dari luar negeri harus mengecek itu dan dipastikan yang berangkat itu harus sehat. Kemudian di bandara, setibanya di bandara, teman-teman kantor kesehatan pelabuhan melakukan penapisan. Yang pertama sekali diperiksa suhu daripada penumpang ini, kemudian mencek surat bebas COVID-nya atau surat keterangan pemeriksaan PCR. Yang ketiga, melakukan wawancara. Nah, setelah itu sehat, tidak pernah melakukan
pemeriksaan PCR dua kali di hotel, di fasilitas karantina, bisa di Wisma Pademangan maupun di hotel bagi yang mampu dan berbayar. Nah, 2 kali swab ini dilakukan hari pertama dan hari kelima. Jika ditemukan positif, maka dari bandara pun sudah dilakukan evakuasi ke rumah sakit darurat COVID-19, termasuk di Surabaya maupun di Batam. Kemudian orang-orang yang warga negara asing yang positif itu kita isolasi di rumah sakit yang mereka sudah ada kerjasama dengan melalui asuransi atau yang mensponsori mereka. Nah, untuk warga negara asing mereka berbayar sendiri. Begitu, Bapak. Baik, untuk saat ini WNA dari asal mana saja yang paling banyak ditemukan terpapar COVID-19-nya, dokter? Nah, menurut data yang ada sama kami, warga negara asing yang positif COVID-19 di Indonesia sejak diberlakukannya pemeriksaan PCR 2 kali, itu Jepang. Dari Jepang ada 16 orang, Qatar 16, India 14, kemudian Korea ada 10, Uni Emirat Arab 10. Ini warga negara asing yang masuk ke Indonesia dilakukan pemeriksaan PCR kedua, mereka rata-rata banyak yang positif. Baik, ketika sudah ditemukan WNA yang sudah terpapar positif COVID-19, mereka akan diisolasi di tempat bandara sendirikah atau ada tempat isolasi khusus di luar bandara, dokter? Jadi pemeriksaan PCR itu tidak dilakukan di bandara, Pak Indru. Mereka dilakukan di hotel. Jadi mereka di bandara itu hanya ditunjukkan hasil PCR negatif, kemudian dibawa ke hotel. Di hotel kan mereka berbayar sendiri, bukan dibiayai negara. Memilih hotel sendiri, kemudian hotel yang sudah memiliki protokol kesehatan, ya Pak ya. Jadi mereka di hotel kemudian dilakukan pemeriksaan PCR. Kalau pemeriksaan pertama positif, mereka kita tanyakan apakah mereka sudah ada punya rumah sakit rujukannya atau tidak. Kalau tidak ada, kita akan tawarkan ke rumah sakit, hotel-hotel isolasi yang ada di Jakarta, dan itu dia berbayar sendiri. Kalau dia tidak bergejala, kalau bergejala kita bawa ke rumah sakit. Baik, baik. Ini untuk isolasinya sendiri apakah cukup hanya 5 hari, Pak? Karena standar dari Kemenkes atau dari Dinas Kesehatan di Indonesia itu menyatakan minimal 2 minggu untuk masa isolasi pasien yang positif COVID-19. Baik, Pak. Jadi untuk ini beda ya, karantina dan isolasi. Jadi kalau untuk karantina seharusnya 14 hari kalau orang yang kontak erat dengan yang kasus positif. Nah, dari luar negeri itu sekarang dengan SE Kasatgas nomor 8 itu diperkuat, Pak. Jadi 5 kali 24 jam orang yang datang luar negeri di karantina. Kenapa? Karena yang pertama, mungkin pada saat PCR pertama virus belum terdeteksi. Jadi bukti sains dari WHO dan dari beberapa penelitian jurnal terkini mengindikasikan bahwa RNA SARS-CoV-2 dapat dideteksi pada orang dari hari ke-1 sampai hari ke-8 sejak seseorang terpapar sebelum gejala muncul. Dan beban virus tertinggi waktu yang paling akurat menurut pengukuran RT-PCR diamati pada hari dimulainya gejala muncul. Jadi rata-rata di hari ke-5 dan ke-7 makanya dilakukan pemeriksaan 2 kali PCR di Indonesia, dan ini yang kita lakukan sekarang terbukti loh Pak, pemeriksaan kedua banyak yang positif. Nah, kalau sudah positif sesuai dengan KMK 413 bahwa orang yang positif tanpa gejala itu diisolasi selama 10 hari tanpa dilakukan pemeriksaan swab ulang. Tapi kalau dia bergejala maka akan ditambah 3 hari offset, jadi 13 hari. Nah, itu yang saat ini kami lakukan. Kalau dia positif, dia diisolasi selama 10 hari. Tapi kalau dia karantina yang kami dilakukan sekarang sesuai dengan SE 8, dia hanya di karantina 5 hari, pemeriksaan 2 kali swab PCR. Begitu Bapak. Baik, prosedur yang sudah dijalankan ini apakah hanya diterapkan di Indonesia saja atau sebenarnya sudah dilakukan di seluruh negara, dokter? Menurut informasi yang kami dapatkan, kalau di Singapura dan Malaysia, setiap kedatangan dilakukan karantina 14 hari, Pak. Tetap membawa hasil PCR negatif dari negara kedatangan.
Ini yang kami dapat informasi, dan beberapa negara juga sekarang menerapkan pemeriksaan PCR sebelum keberangkatan. Ada yang 2 kali 24 jam, ada yang 3 kali 24 jam. Baik, terima kasih untuk waktu dan informasinya telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia, Dok. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sehat kita semua. Salam sehat selalu. Baik pemirsa, usai jeda kami akan membahas tentang mengubah lahan tidur di Tangerang menjadi ekofarm. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.